Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami buku materi pokok pengantar bisnis. Bahasan kali ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang ada dalam praktek bisnis di Indonesia diantaranya adalah 1. Perusahaan perseorangan 2. Persekutuan firma 3. Perseroan komanditer 4. Perseroan terbatas 5. Koperasi 6. Perusahaan negara 7. Perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk perusahaan di mana pemiliknya adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapat laba. Modalnya pun dari pemilik perusahaan itu sendiri. Dalam pendirian perusahaan perseorangan tidak ada aturan khusus. Sungguh pun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan tidak sedikit pengusaha perseorangan belum biasa menjalankan aktivitasnya, belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Misalnya hal itu pernah terjadi pada usaha perseorangan seperti usaha-usaha pengelolaan. Di dalam perusahaan perorangan mempunyai keterbatasan dan kebaikan. Adapun kebaikan dalam perusahaan perseorangan antara lain adalah: pertama, organisasi yang diorganisir perusahaan relatif mudah. Selain karena perusahaan kecil, aktivitas-aktivitasnya juga relatif terbatas. Kedua, kebebasan bergerak atau freedom of action. Setiap keputusan bebas ditentukan oleh pengusaha perseorangan tersebut. Ia bebas menambah jumlah atau jenis berbagai produk yang diproduksi atau diperdagangkan karena tidak ada orang lain yang mempersoalkan kebijakannya. Dengan kata lain, seluruh manajemen perusahaan dipegang penuh, termasuk dalam penentuan upah buruh, pemilihan strategi pemasaran, kebijakan keuangan, dan sebagainya. Ketiga, seluruh keuntungan diterima oleh pengusaha tersebut atau retention of all profit. Keempat, pajak yang rendah. Perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak. Pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik perusahaan berdasarkan perhitungan dari penghasilannya. Oleh karena itu, pajak dalam perusahaan perseorangan disebut relatif kecil. Kelima, ongkos organisasi yang murah. Keenam, undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit. Ketujuh, pengusaha perusahaan perseorangan pada umumnya sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada padanya agar perusahaan dapat merealisasi tujuannya, yakni mendapat laba. Di dalam perusahaan perorangan ada kelebihan dan kekurangannya. Antara lain yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Harta pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. Kedua, sumber keuangan perusahaan tidak terbatas. Sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja. Dan yang terakhir, pengelolaan manajemen lebih kompleks. Sebab semua aktivitas manajemen seperti pencairan kredit, pembelanjaan, produksi, ketenagakerjaan, serta pemasaran dilakukan oleh pemilik sendiri. Dari kebaikan keburukan perusahaan tadi, kita beralih ke bentuk perusahaan yang kedua, yaitu firma.